itu sebelumnya aku ucapkan banyak terima kasih buat semua doa buat papi yang selama ini juga udah ngikutin perjalanan aku. Kadang aku memang naruhnya di instastory, jadi perjalanan semua papi masuk rumah sakit, papi lagi perawatan sampai masa-masa kritis dan sampai meninggal, itu memang aku minta dukungan sebenarnya dari semuanya, minta doanya. Tapi memang sebenarnya masuk rumah sakitnya itu dari udah 11 hari sih, 11 hari terakhir. Papi itu udah sakit tuh sebenarnya dari tahun lalu. Sakitnya tuh lebih ke ginjal sebenarnya. Jadi tuh ada prostat, ada ginjal, sebenarnya komplikasi. Dan papi itu memang tipikal orangnya tuh yang sebenarnya nggak percaya sama obat lah, nggak percaya sama obat. Udah gitu dia juga nggak mau ke dokter, susah untuk diajak ke dokter periksa. Jadi karena memang masa mudanya tuh aktif banget dan dia juga selalu sehat gitu, dan apa ya, kayak nggak pernah, jarang sakit sebenarnya papi itu. Cuman memang karena sekalinya dia sakit, dia nggak ngerasa itu bahwa harus diperiksa, jadi dibiarin aja gitu lah. Paling dikasih obat sedikit yang obat ringan-ringan, hilang, terus nggak pernah mau check up. Sebenarnya itu sih masalahnya, itu sebenarnya disayangkan. Cuman emang karena papi itu juga suka makan kan, makan makanan nih, kalau mami juga ngajak kuliner, yuk kita ke ada makanan apa enak. Jadi semangat tuh, emang bahagianya mami papi itu tuh memang kuliner sebenarnya. Tapi kan namanya udah sakit kan pasti ada pakem-pakem yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi tetap aja dilanggar buat dia. Ya udah, yang penting happy aja gitu. Jadi emang hidupnya tuh nggak ada beban ya. Dia tuh kalau pokoknya dia mau, dia jalanin. Kalau dia memang ngerasa sampai di titik dia udah ngerasa dia sakit, baru tuh eling gitu loh. Kita yang anak-anak itu kan pada bawel, apalagi aku kan. Tapi jangan makan sembarangan, jangan ini, udah dikasih warning lah. Ntar takut, papi inget nggak, takut kan kalau nanti sampai papi nggak bisa makan enak lagi gitu. Jadi akhirnya sama dia tuh jadi dianggap ya udah, selagi gue makan enak ya udah nikmatin aja. Nah sampai akhirnya cuci darah nih, ginjalnya udah kena cuci darah, udah sehari seminggu 2 kali ya Mi, seminggu 2 kali. Pada saat itu juga sebenarnya kan pada saat dia cuci darah itu ada masa-masa atau ada hari-hari yang dia makan, dia habis kayak mungkin makan nih semua, terus habis cuci darah enak makan, udah ngajak kuliner. Jadi sebenarnya pada saat masa pemulihan atau masa pengobatan itu kan harusnya udah tahu, udah cuci darah kan harusnya makannya jaga kan. Ini ya kan, mami ngajaknya ke sini terus kita kayak nggak bisa apa ya udah dikit aja. Jadi awal tuh nggak mau dibilangin, tapi udah lama-lama udah mungkin sakitnya udah ngerasa berat gitu, baru mau ngedengerin. Nah akhirnya ya 2 minggu sebelum meninggal sempet udah mulai kayak sesek ya, napasnya sesek, udah mulai ngap-ngapan. Sebenarnya tuh yang kita ada memori yang paling berkesan banget tuh tahun lalu sih sebenarnya, itu Maret ya, 2024. Papi kan emang jarang ya ngajak kita jalan-jalan pergi ke luar negeri itu sebenarnya. Tapi itu memang dia selalu istilah kasarnya, udahlah anak-anak aja yang ngajak gitu. Jadi ya kalau aku sering kan ngajak, kita udah alhamdulillah udah ngajiin papi mami. Udah kalau misalnya mau pergi ke luar negeri, aku pasti yang ngajak mami pergi, yuk kita nyobain kesini. Nah terakhir itu tumben banget mami bilang, mami pengen lihat sakura gitu. Akhirnya tumben banget dia malah yang yang semangat, mami mau lihat sakura, ayo deh. Nah, kita udah feeling sih sebenarnya sih. Jadi kok tumben ya papi mau ngajak kita ke luar negeri gitu, dan mau ngikutin apa kata mami gitu. Mami mau lihat sakura, ayo Mi kita lihat sakura. Itu udah dalam kondisi sakit, udah mulai sakitnya udah mulai dia lumayan berat tapi nggak berat gitu. Tapi dikuat-kuatin demi menyenangkan si mami gitu. Udah kita kira-kira sekitar 12 hari tuh pergi ke Jepang. Wah di situ kayak lepas gitu, bisa kayak nikmatin banget masa-masa kita bersama, udah gitu happy kita. Dan sampai dia tahu dia sakit pun dia tahan. Kayak ada kan udara dingin banget tuh, dia naik, mami mau pakai baju samurai, pakai baju ya udah itu kimono, mau pakai baju ini ikutin, ayo, meskipun udah jalan terpapah-papah tuh. Caca bentar Caca, tapi istirahat. Aduh kenapa Pi? Sakit. Dia tapi aman. Jadi dia berusaha untuk nggak mau ngeliatin bahwa dia sakit, tapi tunggu, tapi napas diri, udah capek. Oh iya ya, udah semenjak kita pergi, tapi kita udah feeling aku tuh kayak kok ini hal yang, karena kan kita udah seumur tinggal sama mami, papi tahu sifat papi gimana, dan akhirnya dia mau mengiyakan apa yang mami mau. Ya udah, ini kok kayaknya ada feeling gimana gitu kan, tapi nggak mau dipikirin gitu. Ya udah akhirnya semenjak pulang, ya udah mulai awal tahun
udah mulai tuh kondisinya mulai ngedrop. Ya paling ngedropnya itu sebulan yang lalu gitu. Sebulan yang lalu tuh udah mulai intensif gitu loh, tapi udah mulai masuk rumah sakit. Dan emang dia itu tipikalnya orangnya nggak mau dirawat, padahal dokter udah bilang, Bu ini udah harus dirawat, kekeh. Pokoknya emang dia tuh agak keras kepala ya, nggak, papi mau di rumah. Pokoknya nyaman banget kalau di rumah, pokoknya papi nggak mau di rumah sakit, maunya di rumah. Sampai di titik terakhir papi bilang, dokter bilang, Pak, bapak udah nggak bisa pulang. Dimarahin sama dokternya, bapak udah nggak bisa pulang, bapak harus masuk rumah sakit dan harus dirawat. Nurut akhirnya, karena bapak udah nggak bisa ditoleran lah, ini udah harus diobatin Pak, bapak kalau kayak gini terus ngeyel terus nanti makin parah loh. Oh gitu ya dok, ya udah, akhirnya nurut. Nah dari situlah udah mulai kondisinya berangsur-angsur melemah. Dan yang alhamdulillahnya aku bersyukurnya apa ya, aku mendampingi papi masa-masa dia apa ya, itu sih sebenarnya dibilang pengalaman spirit apa ya, pengalaman ngebatinnya itu kayak ngerasa dikasih kesempatan ngelihat papi nafas terakhir. Itu aku ngedampingin sama adikku yang nomor 3 Eri. Itu pada saat kita nih udah feeling, karena papi itu udah dalam kondisi semakin melemah, masuk ke HCU, ruangan khusus intensive care. Itu memang jam besuknya tuh ada khusus, hanya jam 11 jam 11 sampai jam 12. Habis itu nggak boleh ditemenin, terus ada lagi jam 5 sampai jam, jadi selama dia di ruangan itu ya udah ditinggal. Dan itu emang pantauan dokter, dan itu banyak pasiennya di situ. Dia udah mulai bukan halusinasi ya, udah mulai marah gitu loh, papi mau pulang, papi nggak mau di sini, tolongin Erik, tolong Erik, urusin tuh rumah sakit, bayar semua, ajak papi pulang, papi mau tidur. Itu terus yang diomongin sama si papi ke adikku yang nomor 3, karena pegang mami jangan tinggalin papi itu, aduh, papi sendirian. aduh itu sih parah sih. Papi sendiri, enggak Pip, mami nggak bakal ninggalin papi gitu. Ya itu yang beratnya ke mami. Jadi mami itu benar-benar soulmate papi, karena udah 51 tahun bersama ya. Jadi beratnya itu di mami. Sebenarnya papi tuh sebenarnya udah tahu bahwa dia tahu di umur dia mungkin udah gak panjang, tapi berat ninggalin mami gimana nanti kalau papi nggak ada. Itu terus yang diomong. Jadi kayak gimana sih, mami bilang papi harus sembuh, papi harus sehat, ini kita doain papi kok gini. Iya. Nah di 5 hari seminggu sebelum papi meninggal, memang itu benar-benar kayak apa ya, kayak waktu tuh kayak dari yang dia ngomong lemes sampai nggak sadar sampai meninggal, itu udah kayak cepet banget gitu, nggak ada prediksi. Kita juga kayak nggak feeling, masa iya sih papi mau pergi gitu, kayak begitu deh. Kayak aku udah 4 hari sebelum, jadi aku juga ngerasa 4 hari sebelum papi meninggal tuh hari Kamis, Nggak bisa makan, dia nggak mau makan. udah dia nggak mau makan sama sekali, mual, terus diambil cairan dari paru-parunya, terus dokter bilang yaudah, tetap dokter itu ngasih yang terbaik pengobatannya, meskipun bisa dibilang ya dia juga dokter, namanya dokter nggak mungkin ngasih tahu yang paling itu ya, paling buruk kan. Ya udah yang terbaik ya Bu, pokoknya diobatin yang terbaik, nanti begini, karena diobatin yang ini komplikasinya kesini, diobatin yang ini komplikasi, jadi udah maju kena dokter bilang begitu. Jadi ya udah, kita intensifnya seperti ini ya Bu gitu. Oke. Terakhir mau pakai sonda kan gitu ya. Pakai apa? Iya, yang makan dari hidung, gitu ya. Pak, pasang selang ya Pak. Bapak kalau oke, angkat tangan. Papinya angkat tangannya. Tadinya kan nggak bisa diangkat. Papi mau tuh. Tapi sekali lagi Pak, ini mau Bapak dipasang selang. Angkat tangannya Pak, diangkat tangannya. Mau berarti udah dia tahu bahwa emang nggak ada itu, sampai bener-bener udah nyerah baru papi ya udah deh, ya udah pasrah. Dan akhirnya ya udah di hari-hari yang terakhir itu, yang gilanya lagi, aku sama keluarga udah kumpul nih. Itu hari Sabtu udah kumpul, karena tahu kondisi papi udah makin lama makin melemah. Papi minta pulang, tapi kita nggak beraniin pulangin dia karena permintaan papi tetap mau pulang ke rumah. Kondisi itu kan topangan obat sama mesin kan, jadi kondisi papinya udah nggak mungkin normal, tapi karena dia pakai obat dan topangan mesin, tensinya jadi gimana sih, naik turun gitu. Terus sampai susternya bilang gini, Pak, ini Bu, ini udah harus masuk ICU. Itu kita berat, karena aku bilang gimana nih kalau masuk ICU harus dipakai ventilator.
tapi bagaimana balik lagi sama pihak keluarga. Jadi keluarga yang memutuskan kalau masuk ICU adalah dia harus masukin lagi. Itu udah papi udah nggak mau kan kayak gitu. Akhirnya kita bilang udah Masih dibolong-bolongin kan. dibolong-bolongin. Permintaan papi yang terakhir adalah papi mau dipindahin kamar, nggak mau di HCU, maunya dipindahin kamar biasa biar bisa kumpul sama keluarga. Itu dipindahinnya hari Jumat malam. Jumat malam itu langsung sama pihak rumah sakit dipindahin ke ruang VIP. Kita semua ngumpul di situ nungguin, harus tanda tangan. harus tanda tangan. Karena tidak akan menuntut apapun seandainya ada kejadian yang tidak diinginkan. Iya, Nggak usah, iya kita ini Kita. kita nggak nuntut lah gitu. Iya. Kita udah setuju. kita udah setuju. Kita ini pasrahkan sama Allah kan, takdir semua Iya. Allah yang menentukan gitu. Kan dia udah dari awal tuh udah minta pulang nggak mau di rumah sakit ini, mau dicopotin semua Dan ini nggak udah. mau di apa kayak picu Iya, jantung, picu ya. jantung apa nggak mau lagi. Di gitu. Udah, ya udah kita pasrah aja. Akhirnya kita balikin ke kamar VIP biasa. Akhirnya kita kumpul di situ. Nah Sabtu itu aku udah buka kamar tuh udah sampai buka kamar deket hotel, buka kamar hotel deket rumah sakit. Yang cowok-cowok nginep di rumah sakit ya, kita cewek-cewek ajak mami kan nginep di hotel. Biar kalau ada apa-apa biar deket gitu. Nah itu malam minggu jam 4:30 subuh, adikku yang cowok udah ngasih kabar tuh bahwa tensinya papi di bawah 30. Udah sebenarnya tuh udah tahap udah nggak sadar kan. Ditopang obat lagi, naik lagi. Udah stabil, katanya stabil. Kita datang. Terus pada datang nih jam 12 tuh makan siang tuh balik lagi kumpul semua di ruangan. Terus mau oposan kan gitu, yang itu kan nggak tidur, kalau nungguin kan nggak tidur. Udah deh Kiki yang paling bontot, udah Kiki pulang dulu, mau gak ambil baju, nanti malam Kiki jagain papi. Mami istirahat tuh kan dari pagi tuh udah di sana. Mami pulang dulu, istirahat dulu, nanti balik lagi ke sini sore apa gimana. Oh iya udah. Jadi adikku yang nomor 2 ya Pipit, adikku nomor 4 sama Mami pulang. Aku sama yang Erik nomor 3 itu stay di situ. Nah, itu kayak di situ deh. Itu terlihat komunikasi. Itu kayak ada ikatan batinnya gitu. Jadi papi kan pegangan tangan begini nih. Erik yang kanan, aku kiri. Itu belum dipegang. Kenceng terus pas. Terus kita bisikin kan, papi mau pulang kayak itu kita kayak ngomong sama dia kayak ngerti gitu loh. Kayak Udah alisnya di gitu. kalau nggak ada seginiin gitu kayak ngerut-ngerut gitu kan. Bacain apa terus kita nostalgia lah biasa. Papi inget nggak masa-masa inilah kecil kita, papi itu ketawa-ketawa set begini lagi, lepasin lagi. Ini kayak cak kata kan bangnya cak papi itu respon iya respon udah. Nah itu jam 3 sore itu ada aku udah videonya. Jam 3 sore, setelah jam 3 sore 5:30 teman-teman yang dia kan motor besar kan, dia kan emang punya perkumpulan motor besar. Akhirnya BBC ya, orang-orang teman-teman MDC teman-temannya dia pada datang. Ada sekitar 7 orang ngumpul di situ. Nah dia udah mulai sadar nggak sadar, jadi antara sadar nggak tuh jadi. Nah nafasnya udah ngap gitu. Terus aku bilang kok makin ini ya. Akhirnya temennya papi bilang, Cak ini papi kayaknya harus ya, intinya dia udah siap kan gitu, ikhlas udah kita ngasih yang terbaik ya om gitu ngobrol sama temannya papi kan. Teman papi pulang jam 7. Nah itu suster, terus kita angkat papi tuh udah biasanya kan kalau dia ada gerakan kayak nahan diri gitu. Ini udah ngikutin aja, udah glek. Itu udah curiga, panggil susternya panggil, semua dicek. Susternya bilang tuh jam 7, Bu maaf tensi bapak mama keluarga diharapkan kumpul. Udah mami Diharapkan kumpul, mohon dibantu doa. Jadi dok, jadi maksudnya gimana?